Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Purana Sopiarini. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan draft tesis saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Perjalanan, Getu Tular Elektronik, dan Resiko Perjalanan terhadap Niat Berkunjung. Citra destinasi sebagai pemediasi. Latar belakang penelitian ini berasal dari adanya peristiwa pandemi COVID-19. Terjadi perubahan pada setiap kehidupan, terutama bagi industri pariwisata, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 saat ini. Perusahaan atau industri produk barang serta jasa mengalami banyak kerugian finansial, yaitu yang disebabkan oleh penurunan kunjungan wisatawan yang mengakibatkan beberapa perhotelan serta restoran tutup, juga pendapatan destinasi wisata menurun. Sehingga pemasaran khususnya produk jasa destinasi wisata saat ini mengalami tantangan yang cukup besar. Bagi pemasar, digital marketing menjadi solusi terbaik, terutama di era pandemi saat ini. Strategi komunikasi kampanye dengan digital marketing telah dipergunakan, yaitu seperti kampanye go lokal dengan penerapan 3M yang dilakukan oleh Agoda, kampanye Indonesia Care dengan penerapan 4K yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bagi perusahaan dan industri pariwisata, ilmu pemasaran merupakan alat yang tepat untuk meningkatkan pemahaman terhadap pasar dan konsumen, yaitu dengan memprediksi perilaku dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut keperilakuan berasal dari preferensi. SAS dan Frezon 1994 mengartikan preferensi sebagai pilihan, sehingga konsumen perlu untuk membandingkan berbagai pilihan yang ada supaya mendapatkan pilihan terbaik untuk dirinya. Kotler dan Armstrong 2014 menyatakan bahwa pilihan pembelian dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu motivasi, preferensi, pembelajaran, dan keyakinan yang akhirnya berujung pada sikap. Berry dan kawan-kawan 2002 mengatakan bahwa proses belajar atau menerima informasi melalui getok tular elektronik akan mempertimbangkan masalah atau ketidakpastian yang terjadi atau resiko yang mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji niat berlibur wisatawan di era kenormalan baru atau di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung, yaitu dengan menguji pengaruh dari motivasi perjalanan, ketutulan elektronik, dan risiko perjalanan terhadap niat berlibur, serta memasukkan citra destinasi sebagai pemediasi. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, temuan yang tidak konsisten dari motivasi perjalanan dan risiko perjalanan. Dari beberapa penelitian yang ada, seperti Zhang and Feng 2007, Huang and Su 2009, dan kawan-kawan 2009, Lam dan Su 2006, dan Li dan Chai 2012, dalam temuan penelitiannya, mengatakan bahwa motivasi perjalanan dapat menjadi faktor yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel yang berbeda. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil penelitian Huang and Su 2019 yang menemukan bahwa dimensi motivasi tidak terdukung atau tidak memiliki efek terhadap niat berlibur. Sedangkan hasil dari Lam and Su 2006 dan Li dan Chai 2012 menemukan bahwa motivasi perjalanan memberi pengaruh positif terhadap niat berlibur. Selanjutnya, ketidakkonsistenan dari hasil penelitian dari risiko perjalanan. Kurt et al. 2019 menemukan bahwa hubungan negatif antara risiko fisik dan niat berkunjung menjadi lebih lemah ketika motivasi perjalanan tinggi. Dan Reisinger dan Mafundu 2005 menemukan bahwa dimensi sosiopsikologi dan risiko sosial budaya menyebabkan kecemasan yang mengembangkan niat negatif untuk berkunjung. Selanjutnya, terdapat atau tidak banyak penelitian yang dilakukan terkait niat berkunjung masa pandemik dan pasca pandemi COVID-19, yaitu menurut Matiza 2020, Yanizares dan kawan-kawan 2020, dan Wen dan kawan-kawan 2020 mengatakan bahwa
masih perlu diteliti, terutama untuk melihat niat berlibur di masa pandemi berlangsung. Selain itu, menurut Amar dan kawan-kawan 2020, Balwi dan Mauro 2020, serta Yang dan kawan-kawan 2020, menemukan bahwa penelitian dengan mengkaitkan citra destinasi pada kondisi pandemi COVID-19 masih sedikit dilakukan, terutama untuk melihat niat berlibur di masa pandemi. Selanjutnya, rumusan masalah terkait kesenjangan literatur yang ada. Jadi menurut Hosan dan kawan-kawan 2020, menemukan bahwa masih terbuka peluang yang cukup luas terhadap pengaplikasian teori lain dari bidang ilmu berbeda untuk niat berlibur wisatawan. Teori yang sering digunakan untuk melihat niat berlibur wisatawan yaitu seperti teori tindakan berencana dari Caber dan kawan-kawan 2020, serta Kot dan kawan-kawan 2017, Jenny Jares dan kawan-kawan 2020, serta teori manajemen kecemasan dan ketidakpastian, Resinger dan Mahfun 2005, dan teori psikologis tentang sikap dan keadaan afektif, Ryan dan Kev 2015. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan memasukkan teori interaksionisme simbolis dan kerangka dorong tarik dan tambat. Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian, peneliti mempertanyakan beberapa pertanyaan, yaitu apakah motivasi perjalanan berpengaruh positif terhadap niat berlibur? Apakah risiko perjalanan berpengaruh negatif terhadap niat berlibur? Apakah citra destinasi memediasi hubungan positif motivasi perjalanan terhadap niat berlibur? Apakah citra destinasi memediasi hubungan positif getah tular elektronik terhadap niat berlibur? Dan apakah citra destinasi memediasi hubungan negatif risiko perjalanan terhadap niat berlibur? Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, teori interaksionisme simbolik dari Bloomer 1969, yaitu kerangka kerja dengan asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Dalam teori ini terdapat 3 asumsi. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu berdasarkan pengaruh makna yang diberikan orang lain kepada dirinya. Yang kedua, makna diciptakan dalam bentuk interaksi antar manusia. Dan yang ketiga, suatu makna dapat dimodifikasi dengan melalui interpretasi. Hasani 2020 menemukan bahwa teori interaksionisme simbolik Bloomer 1969 ini dapat menjelaskan pengaruh getah tular elektronik terhadap niat berlibur. Dan yang kedua, teori kerangka dorong tarik tambah dari Bansal dan kawan-kawan 2005, yaitu kerangka untuk memahami kompleksitas perpindahan yang memodelkan keputusan untuk beralih dari satu area ke area lainnya. Dalam kerangka ini terdapat 3 faktor, yaitu faktor dorong, faktor tarik, dan faktor tambat. Faktor dorong dalam penelitian ini yaitu penjelas mengapa seseorang melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam penelitian ini, faktor dorong yaitu motivasi perjalanan. Serta faktor tarik yaitu faktor yang bersifat positif dari objek tujuan yang membuat seseorang tertarik ke lokasi tujuan. Dalam penelitian ini, faktor tarik yaitu citra destinasi. Dan yang terakhir, faktor tambat yaitu merujuk pada masalah kehidupan, budaya, keluarga, tanggung jawab pada suatu tempat, dan biaya yang dapat menghambat seseorang untuk melakukan perpindahan. Dalam penelitian ini, faktor tambat yaitu resiko perjalanan. Berikut adalah model penelitian. Dan hipotesis yang pertama, motivasi perjalanan berpengaruh positif terhadap niat berlibur. Hipotesis kedua, resiko perjalanan berpengaruh negatif terhadap niat berlibur. Dan yang ketiga, citra destinasi memediasi hubungan positif antara motivasi perjalanan terhadap niat berlibur. Hipotesis keempat, citra destinasi memediasi hubungan positif antara getah tular elektronik pada niat berlibur. Dan hipotesis terakhir, kelima, yaitu citra destinasi memediasi hubungan negatif
dari resiko perjalanan terhadap niat berlibur. Desain penelitian ini menggunakan explanatory dan menggunakan data cross-sectional. Analisis penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian warga negara Indonesia, yaitu wisatawan domestik yang berusia minimal 17 tahun yang merupakan pengguna aktif jejaring sosial dan pernah membaca atau menonton ulasan wisata lain. Teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan non-probability sampling, yaitu proporsi sampling. Dalam penentuan ukuran sampel menggunakan ketentuan kecukupan minimum sampel dari Hare dan kawan-kawan 2014, yaitu jumlah minimal sampel 100 responden atau 100 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang dikumpulkan dari survei secara daring melalui Google Form dengan menggunakan tipe pertanyaan closed question dengan 5 skala Likert. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menguji hipotesis yang dilakukan dengan structural equation modeling SEM, yaitu partial least square atau PLS. Dan menggunakan alat analisis Word PLS 5.0. Untuk pengujian validitas dari reliabilitas dan hipotesis, uji validitas peneliti menggunakan validitas muka, validitas isi, dan validitas konstruk. Di mana validitas konstruk yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Untuk uji reliabilitas dengan menggunakan reliabilitas komposit. Dan untuk uji hipotesis dengan melakukan evaluasi kesesuaian model, analisis jalur, dan uji mediasi. Selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama, motivasi perjalanan. Menurut Pizam dan kawan-kawan 1979, yaitu sekumpulan kebutuhan yang menyebabkan seseorang berpartisipasi dalam suatu kegiatan wisata. Dalam penelitian ini menggunakan 7 item dari Khan dan kawan-kawan 2019. Dan yang kedua adalah getuk tular elektronik atau EWOM yang didefinisikan sebagai informasi penting dari media elektronik untuk produk atau jasa yang bersifat intangible di industri perhotelan dan pariwisata. Penelitian ini menggunakan 6 item dari Jalivan dan kawan-kawan 2012 dan Dosting dan kawan-kawan 2016. Berikutnya, citra destinasi. Menurut Wang dan kawan-kawan 2016, yaitu penilaian dari kesan, pengetahuan, prasangka, dan pemikiran emosional seseorang terkait objek destinasi. Penelitian ini menggunakan 4 item dari Dostin dan kawan-kawan 2016. Selanjutnya, yaitu resiko perjalanan. Menurut Marfeld dan Pizam 2006, yaitu persepsi dari wisatawan terkait kemungkinan sesuatu yang berbahaya dapat terjadi dan membuat keraguan dalam pengambilan keputusan melakukan perjalanan atau berwisata. Yaitu dengan menggunakan 8 item dari Khan dan kawan-kawan 2019, Chanizare dan kawan-kawan 2020, dan Perik dan kawan-kawan 2020. Selanjutnya, niat berlibur. Menurut Ah dan kawan-kawan 2013, yaitu kebersediaan atau kesiapan yang dirasakan wisatawan untuk mengunjungi tujuan destinasi tertentu dalam periode tertentu. Dan penelitian ini menggunakan 4 item dari Khan dan kawan-kawan 2019 dan Lee dan kawan-kawan 2012. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 31 Maret sampai 23 April 2021. Total responden yang didapat adalah 309 responden. Berikut adalah profil responden. Dapat kita lihat pada tabel bahwa jenis kelamin perempuan mendominasi yaitu 173 responden. Dan untuk usia yang paling mendominasi adalah kisaran umur 25 sampai 34 tahun, yaitu sebesar 191. Dan untuk domisili yang paling dominan yaitu berada pada daerah Jawa Timur. Dan untuk status paling banyak adalah belum menikah, yaitu 162 responden. Dan untuk pendidikan yang paling mendominasi
profil responden adalah sarjana, yaitu 180 responden. Untuk pekerjaan yang paling besar adalah sebagai siswa atau mahasiswa. Dan untuk pendapatan responden yang paling dominan adalah kisaran antara 1 juta sampai 3 juta. Dan untuk jejaring sosial yang dipergunakan untuk melihat info liburan yang paling sering digunakan adalah Instagram, yaitu 151 responden. Dan untuk frekuensi menggunakan jejaring sosial, yaitu paling sering adalah 1 jam penggunaan. Dan untuk kota yang sering ditonton oleh responden adalah Kota Malang, yaitu sebesar 81 responden. Dan untuk kota yang dipilih untuk liburan adalah Kota Malang juga, yaitu sebesar 77 responden. Berikut adalah karakteristik data penelitian. Berdasarkan pada tabel, menunjukkan bahwa rata-rata responden untuk setiap konstruk MP, EW, CD, RP, dan NB. Skor rata-rata variabel NP, EW, CD, dan NB menunjukkan kisaran angka 3-4, di mana responden menyatakan bahwa setuju dengan indikator yang diajukan dalam penelitian. Begitu juga pada RP. Meskipun pada tabel menunjukkan angka 1, tetapi karena hipotesis bersifat pengaruh negatif, maka dianggap kisaran 4-5. Maka responden pada konstruk RP juga menyatakan setuju dengan indikator yang diajukan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa validitas. Yang pertama, validitas muka dan isi, yaitu dengan meminta pendapat dari dosen pembimbing. Yang kedua, menggunakan analisis uji validitas konstruk, yaitu validitas convergen dan validitas diskriminan. Validitas convergen dapat kita lihat pada tabel combine loading dan cross loading. Pada tabel berikut ini dapat kita lihat bahwa tabel memberikan gambar atau garis diagonal. Meskipun pada tabel terdapat angka di bawah 0,7, tetapi menurut Haier 2014 menyatakan bahwa apabila angka masih berada di kisaran angka 0,41 sampai 0,69, maka variabel konstruk masih dapat dipertimbangkan. Selain itu, kita juga bisa melihat dari nilai AV, di mana nilai AV menunjukkan angka di atas 0,5. Maka validitas convergen dalam penelitian ini dikatakan valid. Dan untuk validitas diskriminan dapat kita lihat pada tabel nilai cross-loading dan nilai akar kuadrat AV, di mana pada dua tabel ini menunjukkan garis diagonal. Dan untuk nilai kuadrat AV pada setiap konstruk menunjukkan bahwa setiap nilai berada di atas angka 0,7. Maka untuk validitas diskriminan dikatakan valid. Kemudian untuk hasil analisis uji reliabilitas konstruk dapat kita lihat pada tabel bahwa nilai Kroll alpha dan composite reliability pada setiap konstruk menunjukkan angka di atas 0,70. Maka uji reliabilitas konstruk dikatakan valid. Berikutnya adalah analisis model struktural dan model sebagai uji hipotesis. Sebelum kita melakukan pengujian hipotesis dengan model struktural, peneliti menilai kesesuaian model fit terlebih dahulu dengan menggunakan alat analisis swab RS. Sebuah model dikatakan fit jika memiliki nilai indikator dari average test coefficient, average R-square, dan average adjusted R-square signifikan pada tingkat 0,05. Selain itu, juga dapat dilihat dari nilai average block fifth dan average full collinearity fifth block dikatakan ideal, dan nilai Tenninghouse-Gauff dikatakan kuat. Dan pada tabel model fit, untuk nilai-nilai pada indikator dikatakan sesuai, maka model fit dalam penelitian ini dikatakan fit.
Untuk jalur model hipotesis dapat dilihat dari gambar berikut. Untuk analisis model struktural dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi, relevansi prediktif atau R atau Q-square, full connectivity, effect size, dan koefisien jalur. Pada tabel yang pertama menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi, di mana untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh konstruk eksogen pada endogen. Pada penelitian ini dikatakan konstruk eksogen terhadap endogen adalah lemah. Dan untuk tabel kedua menunjukkan nilai relevansi prediktif, di mana apabila nilai lebih besar dari 0, maka nilai observasi yang dihasilkan oleh model dikatakan relevan. Dan untuk tabel yang ketiga menunjukkan full collinearity, di mana apabila nilai berada di angka sama dengan atau di bawah dari angka 3,30, maka dianggap bebas atau dikatakan bebas dari bias metode umum. Dan untuk tabel berikutnya menunjukkan effect size, yaitu untuk melihat besarnya efek independen dari jumlah sampel yang akan dianalisis. Pada tabel menunjukkan bahwa angka berada di angka 0,036 dan dikatakan lemah. Untuk pengaruh getuk tular terhadap niat berlibur yaitu 0,129 dikatakan sedang, dan untuk pengaruh dari risiko perjalanan terhadap niat berlibur yaitu 0,017 dikatakan lemah. Dan terakhir, tabel terakhir menunjukkan koefisien jalur, yaitu untuk melihat konstruk eksogen terhadap konstruk endogen dalam model struktural, di mana ketika p-value di bawah 0,1 dikatakan signifikan di tingkat 10%, dan p-value di bawah 0,05 dikatakan signifikan pada tingkat 5%, dan p-value di bawah 0,1 dikatakan signifikan pada tingkat 1%. Dapat kita lihat bahwa pada tabel ini dapat dikatakan bahwa p-value di bawah dari 0,05. Maka untuk koefisien jalur dikatakan signifikan pada tingkat 5%. Untuk menguji hipotesis mediasi, maka perlu untuk menghitung nilai varian accounting for atau FAV. Pada tabel berikut menunjukkan nilai FAV. Yang pertama, peran citra destinasi pada motivasi perjalanan terhadap niat berlibur memiliki nilai 0,213 atau 21%. Dan untuk peran citra destinasi sebagai mediasi dari getuk tular elektronik terhadap niat berlibur sebesar 0,15 atau 15%, dan peran citra destinasi sebagai mediasi pada risiko perjalanan terhadap niat berlibur sebesar 0,17% atau 0,17 atau 17%, di mana dengan ketentuan FAV lebih besar 20% sampai atau lebih kecil dari 80% dikatakan memediasi secara parsial. Dan apabila nilai FAV lebih besar dari 80%, maka dikatakan mediasi secara penuh, dan apabila nilai FAV di bawah 20%, maka tidak memiliki peran sebagai mediasi. Maka dapat disimpulkan pada tabel berikut untuk peran citra destinasi pada motivasi perjalanan dan terhadap niat berlibur memiliki peran mediasi secara parsial. Dan untuk citra destinasi, peran citra destinasi terhadap getuk tular elektronik terhadap niat berlibur, dan peran citra destinasi pada resiko perjalanan terhadap niat berlibur tidak memediasi atau tidak memiliki peran mediasi. Jadi hasil pengujian hipotesis dapat kita simpulkan sebagai berikut.
Yang pertama, hipotesis pertama terdukung, yaitu motivasi perjalanan berpengaruh positif terhadap niat berlibur. Dan hipotesis kedua terdukung, yaitu resiko perjalanan berpengaruh negatif terhadap niat berlibur. Dan untuk hipotesis ketiga terdukung, yaitu citra destinasi memediasi hubungan positif motivasi perjalanan pada niat berlibur. Dan untuk hipotesis keempat tidak terdukung, yaitu citra destinasi memediasi hubungan positif tular elektronik atau EWAM pada niat berlibur. Dan untuk hipotesis kelima, yaitu citra destinasi memediasi hubungan negatif resiko perjalanan pada niat berlibur tidak terdukung. Dalam penelitian ini dapat kita simpulkan menjadi 5 poin. Yang pertama, motivasi perjalanan terbukti berpengaruh positif terhadap niat berlibur di era kenormalan baru. Motivasi perjalanan dalam pull mooring atau kerangka dorong tarik dan tambat berperan sebagai faktor pendorong atau push. Dalam hal ini, tingkat motivasi untuk melakukan perjalanan atau liburan dari seseorang memberikan dukungan terhadap persepsi dan pertimbangan keputusan. Yang kedua, resiko perjalanan terbukti berpengaruh negatif terhadap niat berlibur di era kenormalan baru atau new normal. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat resiko perjalanan yang dirasakan yang berisiko untuk melakukan perjalanan, maka akan mempengaruhi ketidakinginan untuk melakukan liburan. Yang ketiga, citra destinasi terbukti memediasi pengaruh positif motivasi perjalanan terhadap niat berlibur di era kenormalan baru. Dalam hal ini, semakin tinggi motivasi perjalanan untuk melakukan perjalanan, maka akan mempengaruhi keinginan untuk melakukan liburan. Ditambah dengan adanya citra destinasi sebagai simbol makna penarik, maka akan semakin menambah atau memberi pengaruh niat untuk berlibur. Dan keempat, citra destinasi tidak terbukti memediasi pengaruh positif tular elektronik terhadap niat berlibur di era kenormalan baru. Dalam hal ini, ternyata ketika wisatawan mencari informasi positif terkait melalui getuk tular elektronik, ditambah dengan citra destinasi ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Yang kelima, citra destinasi tidak terbukti memediasi pengaruh negatif resiko perjalanan terhadap niat berlibur di era kenormalan baru atau new normal. Dengan adanya citra destinasi yang bagus, aman, dan terjamin, ternyata tidak dapat memberikan atau mengatasi persepsi wisatawan terhadap rasa takut terhadap resiko yang akan mereka hadapi. Kontribusi penelitian yang pertama, kontribusi secara teoritis, di mana temuan penelitian ini telah membuktikan bahwa penggunaan teori interaksionisme simbolik dengan kerangka dorong tarik tambat atau push-pull mooring dapat diaplikasikan dalam penelitian pemasaran dalam konteks perilaku konsumen, yaitu niat berlibur wisatawan. Yang kedua, kontribusi secara praktis. Yang pertama, hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan bagi pelaku industri pariwisata untuk mengelola citra destinasi secara tepat untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, seperti keamanan, kenyamanan, dan kebersihan di masa pandemik. Selain itu, dapat mengelola motivasi perjalanan, risiko perjalanan, dan tular elektronik untuk disesuaikan dengan tipe pemasaran yang digunakan. Keterbatasan penelitian ini yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga tidak terlalu memberikan informasi secara rinci. Yang kedua, penelitian ini hanya mengukur di tingkat niat berlibur di era kenormalan baru, sehingga belum sampai pada perilaku aktual wisatawan. Dan yang ketiga, penelitian ini bersifat cross-seksional, sehingga kurang menangkap dengan baik perilaku yang terjadi pada wisatawan. Dan terakhir, penelitian ini hanya menggunakan variabel motivasi perjalanan, risiko perjalanan, tular elektronik, dan citra destinasi sebagai penjelas untuk faktor dorong tarik tambat dan penggunaan teori interaksionisme simbolik. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi lebih mendalam untuk perilaku berlibur wisatawan. Kedua, penelitian selanjutnya dapat menguji sampai perilaku aktual untuk mengetahui apakah wisatawan akan melakukan liburan di era kenormalan baru. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menambah dan menggunakan variabel lain untuk menjelaskan teori interaksionis simbolik dan kerangka dorong tarik tambat.
serta dapat menggunakan mediasi atau moderasi untuk melihat pengaruh terhadap niat berlibur di era kenormalan baru. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.